Timnas U23 Indonesia berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan melalui drama panjang adu penalti. Garuda Muda tidak hanya membuka kans ke final, namun juga berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan pemain Timnas Indonesia, Aji Santoso, dan juga akan bergabung pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Dan sudah bergabung juga bersama kami pemirsa Ibunda kiper Ernando Ari Sutaryadi, Erna Yuli Lestari. Selamat malam Ibu Erna, selamat malam Coach Aji. Selamat malam Bu Reza, selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Reza. Ibu Erna apa kabar Ibu? Baik Mas. Ibu Erna, semalam bagaimana perasaannya melihat putra tercinta Ernando Ari bersama Timnas U23 bisa mengalahkan Korea Selatan dan akhirnya akan tampil di semifinal? Ya, sujud syukur Mas ya, karena kemenangan kemarin itu tidak bisa terulang lagi. Penampilan Ernando bagaimana Ibu Erna melihatnya semalam? Bagus Pak. Bagus ya? Ya. Luar biasa. Oke, Luar Ibu biasa. Erna mungkin boleh cerita sedikit Ibu Erna ketika kecil dulu seorang Ernando Ari ya bisa tertarik dengan dunia sepak bola dan akhirnya sekarang berjuang di sebuah turnamen yang sangat elit begitu, Piala Asia. Bisa cerita Ibu Erna, apa yang membuat Ernando dulu tertarik dengan dunia sepak bola? Itu dari papanya ya Mas ya. Papanya itu kan pemain ya. Nah anaknya itu dipanggil, diduduin, disuruh Nang, kamu masuk ke persepak bolaan ya Nang ya. Kamu nanti bisa nerusin karir papa gitu. Tapi ya itu ya belum sempat mewujudkan, papanya malah sudah meninggal. Dan akhirnya sekarang Ernando bisa tampil di Piala Asia pastinya sangat membanggakan orang tua ya Ibu Erna. Iya. Oke, saya ke Coach Aji. Coach Aji, kalau kita lihat penampilan dari Ernando ya, terlepas dari semua pemain yang tampil luar biasa, tapi yang menjadi highlight di sini bagaimana penyelamatan krusial dan juga gol yang sangat krusial dari seorang Ernando di babak adu penalti. Coach Aji ini kan mantan anak asuh Anda di Persebaya Surabaya. Sebenarnya bagaimana Anda melihat progres dari Ernando Ari sejauh ini, Coach Aji? Iya, memang Ernando Ari ketika saya menjadi pelatih di Persebaya, salah satu pemain yang saya beri kesempatan jam terbang adalah Ernando Ari karena saya tahu anak ini memiliki kualitas sama-sama juga dengan Rizky Ridho, sama-sama juga dengan Marcel. Bahkan saya masih ingat ketika Marcel saya kasih jam terbang ketika main di Bali, pertama kali dia main dia melakukan tendangan cetak gol yang sangat spektakuler. Kembali lagi kepada Ernando, memang anak ini memiliki kualitas bakat yang tinggi, yang besar, terus juga pribadinya dia bagus. Pribadinya anaknya baik, anaknya santun, yang memang selalu saya pesankan kepada anak-anak didik saya untuk selalu humble, ya, untuk selalu humble, kerja keras dan disiplin. Terbukti sekarang Ernando sudah waktunya memanen ya, dan memanen apa yang dia tanam selama ini. Jadi ketika perhelatan Piala Asia ini mulai dari grup stage sampai tadi malam, Ernando merupakan salah satu hero dari tim ini. Tentunya kita tidak boleh yang lain, tetapi yang jelas Ernando sangat luar biasa. Apalagi tadi malam dia juga cetak gol, dia juga berhasil menepis tendangan pemain Korea, luar biasa. Seperti itu, Bung Reza. Baik, saya ke Ibu Erna lagi. Ibu Erna, selama Ernando saat ini berada di Qatar, apakah sering melakukan berkomunikasi dengan Ibu Erna? Seperti apa Ibu Erna? Kalau komunikasi tiada putusnya ya Mas ya. Oke. Setiap kali mau main itu komunikasi, mau main komunikasi gitu. Biasanya apa itu yang diperbincangkan oleh Ernando, Ibu Erna? Kalau diperbincangkan sama Nando itu Mas, minta doanya ya Mas, saya supaya menang buat langkah yang ke depan. Pernah curhat nggak
sama Ibu Erna? Mungkin soal keseharian Nando di Qatar ataupun menjalani pemusatan latihan seperti apa Ibu Erna? Ya, dia curhatnya, mah latihannya berat sekali, mah, bilang gitu. Udah berat-berat, bilang gitu. Makanya aku kalau telepon mama nggak bisa lama-lama itu, sebentar-sebentar. Yang penting saya sudah komunikasi sama mama. Jadi semalam setelah timnas menang begitu ya, Hernando langsung Iya. mengontak Ibu Erna? Saya dulu Mas yang kontak. Oh, Ibu Ya, dulu. Oke. saya ucapkan selamat, Mas. Ya. Habis itu Oke. terus Nando balesin, makasih Mas, dan gitu. Hmm. Atas doa-doanya. Itu tidak pernah putus ya, Ibu Erna ya? Tidak, iya, tidak pernah putus, Mas. Oke. Semalam Ibu Erna menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Korsel di acara nobar digelar di rumah atau seperti apa Ibu Erna? Ramai tidak yang hadir? Iya, digelar di rumah, Mas. Ya, Hmm. ramai, ya. Siapa saja yang datang Ibu Erna? Keluarga dekat atau kerabat? Iya, keluarga dekat sama Bu RT, Pak RT. Iya. Dan pastinya sangat seru Sama ya Ibu tetangga Erna. kanan kiri. Iya, iya. Nggak seru, Sangat Mas. Pengen nangis malahan. pengen nangis ya, karena sangat menegangkan ya Ibu Iya, Erna ya semalam ya. iya, iya, tegang sekali karena penalti tepisannya itu loh, Mas. Tapi Saya yang akhirnya bikin nangis Hernando, itu, ya. iya, dan puji syukur juga Hernando akhirnya bisa membawa timnas Indonesia bersama pemain lainnya melangkah lebih jauh ke Iya, semifinal. Saya kembali ke amin. Coach Aji. Coach Aji, tadi Anda Ya, sebutkan ada nama ya. Marcelino, ada nama Rizky Ridho juga, termasuk Hernando begitu yang menjadi anak asuh pernah menjadi Ya, anak asuh Anda di Persebaya Surabaya. Apa yang Anda ya. lihat dari tiga pemain ini ketika tampil menghadapi Korsel semalam? Ya, yang jelas semua memiliki peran yang sangat penting ya. Hernando tampil sangat bagus, sedangkan Rizky Ridho bisa menjadi playmaker di belakang, sedangkan Marcel pergerakannya sangat berbahaya. Jadi tiga mantan anak didik saya ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung ya. Tentunya tidak mengecilkan arti pemain-pemain yang lain karena semalam pemain-pemain Indonesia sangat luar biasa dan unggul di segala aspek. Mulai dari penyerangan, mulai dari ball possession, mulai dari shooting on target, itu Indonesia lebih unggul dari Korea. Makanya ketika tadi malam saya menonton mulai dari awal sampai habis, kemenangan itu memang layak didapatkan oleh timnas kita karena itu tadi pemain-pemain bertampil sangat bagus. Justru Korea yang melakukan tekan. Korea tidak berani melakukan pressure di atas. Malah pemain-pemain kita melakukan pressure di atas. Ball possession juga kita lebih menguasai. Serangan-serangan juga timnas kita lebih berbahaya daripada Korea. Korea hanya memiliki 2 peluang yang terjadi gol itu. Menurut saya gol pertama berbau ada laki ya karena deflecting bolanya. Yang kedua gol kedua karena memang pemain kita dalam kondisi menyerang sedikit agak terlambat mengantisipasi ketika terjadi counter attack. Tapi dari semua itu tim kita saya lihat lebih unggul dari semua aspek, Mas. Seperti itu, Bung Reza. Ya, Coach Aji, kalau dari segi taktik Coach Aji, bagaimana Anda melihat taktik yang selama ini diterapkan oleh Coach STY ya, hingga akhirnya bisa membawa Indonesia ke semifinal? Iya, yang pertama saya melihat satu peningkatan yang sangat signifikan adalah pemain-pemain kita tidak merasa inferior, tidak merasa minder, tidak merasa berkecil hati bermain dengan negara manapun. Dari Qatar, dari Australia, lawan dari Jordan, bahkan kemarin Korea yang lebih diunggulkan dari tim kita, pemain-pemain kita sama sekali tidak ada nervousnya, sama sekali tidak ada groginya. Terus Coach Sintayong masih tetap menggunakan taktikal menyerang ya. Kita menggunakan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3 ketika menyerang. Tapi kalau bertahan ada 5-4-1 dan ini dilakukan pemain-pemain dengan sangat baik. Jadi permainan kita menyerang memang justru kita lebih banyak menekan, lebih kita banyak peluang itu menit-menit awal setelah leading 1-0, Marcel itu seharusnya 100% bola
skor itu seharusnya. Tetapi Gol ya harusnya ya. terlalu sedikit melenceng, yes, akhirnya tidak Ya. terjadi gol. Dari situlah permainan Indonesia justru lebih berkembang dan lebih bagus daripada Korea. Iya, menghadapi Korea yang bisa dikatakan lebih diunggulkan begitu ya, Coach Aji. Indonesia berani tampil lebih terbuka. Coach Aji, apakah Iya, memang dari segi mental sebenarnya kita ini sudah di atas rata-rata, Coach Aji. Sebenarnya level kita tuh sudah di atas Asia atau seperti apa, Coach Aji? Iya, kalau ngelihat selama perhelatan Piala Asia ini, saya melihat mentalitas pemain saya pikir sudah setara ya. Mudah-mudahan ini bisa konsisten, itu kan yang menjadi masalah. Ya. Mudah-mudahan kalau pemain-pemain bisa konsisten, bisa menjaga performa, menjaga mentality, kita setara dengan negara-negara Asia, negara-negara Asia kuat, Ya. bukan Asia Tenggara kita. Tapi permasalahannya kita harus konsisten. Ya, kita lihat sekarang lawan Korea aja kemarin, pemain-pemain begitu enjoy, sangat menikmati. Justru Betul. pemain Korea yang tidak berani menekan sama sekali. Mereka justru menunggu di sepertiga lapangan tengah, tidak berani melakukan pressure di atas. Justru pemain kita yang berani melakukan pressure. Ini menandakan bahwa pemain-pemain Korea juga berpikir ketika menghadapi timnas kita. Seperti itu, Bung Reza. Dengan absennya Rafael Struijk di semifinal, bagaimana ini akan mempengaruhi lini depan dari timnas Indonesia, Coach Aji? Ya, memang cukup disayangkan ya, Rafael Struijk pertandingan di semifinal tidak bisa turun. Tentunya memang kalau kita berbicara masalah kualitas, pemain ini cukup kualitas ya. Tetapi untuk pertandingan semifinal nanti saya sampaikan bahwa sepak bola itu adalah kolektivitas tim yang dipentingkan. Saya sangat yakin Coach Sintayong sudah tahu siapa-siapa nanti yang akan menjadi pengganti dari Rafael Struijk. Menurut saya seperti itu. Jadi memang akan lebih komplit, kekuatannya akan lebih perfect kalau ada Rafael Struijk. Cuman memang peraturan yang tidak bisa tidak membolehkan dia main, akhirnya mungkin ya ada dua striker yang masih kita miliki. Tinggal siapa yang lebih fit, menurut saya itu yang akan diberi kesempatan pertama oleh Coach Sintayong. Baik, Ibu Erna, apakah ada yang ingin disampaikan begitu ya kepada Coach Aji, Ibu Erna? Karena Coach Aji ini salah satu yang menemukan bakat Hernando Ari, menempatkan Hernando Ari di tim utama Persebaya Surabaya. Apa yang ingin Anda sampaikan, Ibu Erna? Ya, terima kasih pada Coach Aji yang telah membimbing putra Sama-sama, kami Bu. sampai bisa masuk ke timnas yang lebih lanjut. Ya. Ya, Ibu, sama-sama, Ibu. Iya, baik. Nanti kita akan kembali berbincang lagi dengan Coach Aji dan juga Ibu Erna. Kami juga masih menunggu sambungan Zoom dengan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Gila, seru banget sih. Ya, gue menikmati banget sih pertandingan tadi malam tuh. Menyangka nggak timnas bisa main secantik itu? Terus apa aja yang lu perhatiin timnas perkembangan permainan kayak gimana sih? Nah, kalau untuk perkembangan sih ya sangat pesat ya daripada yang sebelum-sebelumnya menurut gue pribadi ya. Ya kalau untuk harapan gue sih semoga aja bisa menang ya di Qatar ini ya. Sampai ke final terus sampai juara. Menurut gue sih itu udah luar biasa ya. Baru kali ini gue bisa ngeliat timnas mendominasi lawan timnas sebesar Korea Selatan gitu. Dari statistiknya udah jauh banget, timnas kita unggul tuh dalam hal shooting on target, dalam hal mendominasi permainan, possession tuh. Ini merupakan hal yang luar biasa dan ini bagian mimpi aja sih. Menurut gue ini kayak apa ya, mimpi lah timnas kita bisa berkembang sejauh ini melalui di era STY ini. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan ibunda dari Hernando Ari, Ibu Erna, dan juga mantan pemain timnas Indonesia, Aji Santoso. Coach Aji, tadi kata Ibu Erna, Hernando ini sering curhat ke Ibu Erna. Kalau latihannya itu sangat berat, Coach Aji. Bagaimana Coach Aji melihat ini? Apakah memang adalah sebuah hal yang wajar karena memang timnas Indonesia ini dipimpin juga oleh seorang pelatih yang pernah tampil di Piala Dunia, begitu Coach Aji? Ya, Bung Reza, latihan keras itu bagian dari proses untuk bisa sukses. Jadi menurut saya ini wajar-wajar saja dan itu memang seperti Hernando menyampaikan kepada mamanya itu hal yang wajar. Dia memang bekerja keras di timnas itu menurut saya wajar dan itu harus dilalui gitu loh. Untuk menjadi sukses itu nggak ada yang leha-leha, nggak ada yang santai-santai, perlu kerja keras. Ketika di Persebaya pun sama saya sering bicara sama dia, bicara sama Rizky Ridho, bicara sama
Marcel bahwa pemain tiga ini adalah memiliki bakat yang bagus, ada kesempatan, ada peluang besar untuk bisa berkembang. Saya sampaikan kepada mereka bertiga bahwa kamu harus disiplin, kerja keras, dan menghargai teman-teman yang lain, tidak boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Dan alhamdulillah, memang ketiga pemain ini juga memiliki pribadi yang sangat baik. Apakah itu Hernando, Rizky Ridho, Marcel, mereka begitu humble ya. Anaknya baik, sopan, dan tidak pernah melihat orang lain itu di bawahnya mereka. Jadi ini adalah merupakan salah satu bagian proses untuk dia bisa sukses. Seperti itu, Bung Reza. Oke, jelang laga semifinal yang kita belum tahu siapa lawannya. Nanti akan bertanding Uzbekistan menghadapi Arab Saudi. Untuk menjaga peak para pemain setelah meraih kemenangan dari Korsel, ini apa saja yang harus dipersiapkan, Coach Aji? Ya, tentunya saya sangat yakin kemungkinan besar habis pertandingan semalam, pagi itu semua pemain libur, baru sore mereka akan melakukan recovery training ya, karena memang sudah malam juga ya, dia capek pertandingan perpanjangan waktu. Yang jelas untuk pertandingan berikutnya ada sedikit waktu istirahat, ini yang harus benar-benar digunakan untuk recovery training buat tim supaya ketika pertandingan semifinal nanti nggak tahu lawan Uzbekistan atau lawan Arab Saudi itu pemain dalam kondisi yang fresh. Dan saya sangat yakin pelatih Coach Sintayong sudah paham betul bagaimana cara menangani pemain-pemain itu supaya nanti di dalam pertandingan semifinal mereka dalam kondisi yang sangat fresh, kondisi yang baik, kondisi yang benar-benar siap untuk bertanding semifinal. Karena pertandingan semifinal ini ya pertandingan yang jauh lebih penting daripada pertandingan sebelumnya, Bung Reza. Oke, jadi waktu 3 sampai 4 hari ini sebenarnya waktunya sudah cukup ideal ya untuk melakukan recovery bagi para pemain. Iya, kalau ideal sih sebenarnya belum ya, cuman saya pikir 2 atau 3 kali 24 jam tentunya tim behind the team juga sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Menurut saya ya sudah tidak terlalu sempit lah waktunya untuk melakukan recovery training untuk bisa kembali lagi tampil di semifinal nanti. Oke. Ibu Erna, apa yang ingin Anda sampaikan kepada putra Anda, Hernando Ari, yang saat ini tentunya masih berjuang dalam proses latihan yang sangat ketat, sangat berat sebelum laga semifinal nanti hari Senin, Ibu Erna? Ya, saya bilang sama putra saya, semangat, maju terus ya Mang, pantang mundur, saya bilang gitu. Kamu yang main, mama yang berdoa. Iya, itu saja ya Ibu Erna ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Hernando dan juga tim diberikan perlindungan. Baik, nanti kita akan kembali berbincang lagi dengan Coach Aji dan Ibu Erna, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, selain Coach Aji Santoso dan juga Ibu Erna sudah bergabung bersama kami via Zoom pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Selamat malam semuanya, Coach Aji, Ibunda. Selamat malam, Bang. Ya. Bang Ege, jantung aman, Bang? Oh, nah, jadi saya sempat lupa nih, Coach Aji, Ibunda, dan semua pemirsa. Kapan terakhir saya nonton adu penalti yang terlaksana sampai skor 11-10 dengan ada 2 yang tidak masuk di Korea dan 1 yang tidak masuk di kita. Penalti terakhir yang saya nonton itu Argentina lawan Prancis ya. Sebelumnya ada juga Argentina lawan Belanda ya. Brazil, Kroasia misalnya. Tapi yang tadi malam jauh lebih seru. Jauh lebih seru ya. Tapi secara overall bagaimana Bang Ege melihat penampilan dari timnas Indonesia? Pasti nanti untuk analisisnya Coach Aji ya, tapi yang ingin saya katakan dari pengalaman saya menonton pada pertandingan Indonesia lawan Qatar, Indonesia lawan Australia dan Indonesia lawan Yordania, saya rasa penampilan tim kita tadi malam itu sudah yang paling puncak. Tentu ada beberapa catatan, misalnya salah satu catatannya adalah ada beberapa peluang yang karena tergesa-gesa jadi tersia-siakan. Pada peluangnya sudah sangat matang Coach Aji. Di samping itu mungkin sektor kanan kita, pertahanan kita ya agak mudah diterobos antara lain oleh
Sang Bim itu ya pada menit ke-86, terutama karena mungkin Witan agak aktif menyerang ya, kemudian turunnya agak lambat, sementara kita lihat kalau di sebelah kiri mungkin Marcelino serta Arhan itu bisa turun dengan agak cepat. Tapi lepas dari itu semua, saya ingin mengatakan barangkali tidak ada yang bisa lebih baik dari tadi malam itu. Menyangkut dua hal. Yang pertama, itu kan tekanan mentalnya besar sekali. Coba bayangkan pada menit ke-8 saja sudah ada gol yang disarankan oleh Lee Kang-hee itu, tetapi kemudian dinyatakan oleh wasit sebetulnya pemain Korea lebih dulu terlibat offside begitu. Nah, kita mencetak 2 gol, diimbangi dengan 1 gol bunuh diri Jisung yang kemudian mengenai Komang Teguh. Tetapi setelah kita bermain dengan setelah Korea bermain dengan 10 pemain, karena Lee Jong-un itu kena kartu merah pada menit ke-70, itu saya rasa di bawah tekanan mental yang luar biasa karena kita tidak bisa menuntaskan pertandingan sampai ada tambahan waktu 2 kali 15 menit. Lalu kita harus mengambil penalti, dan sekali lagi Ibunda bisa kita bayangkan ya dalam posisi misalnya Hernando Ari, dia pernah gagal pada waktu mengambil penalti untuk final Piala AFF, tetapi kemarin mengambil penaltinya dengan sangat baik dan luar biasa. Dan ada 2 orang yang kemudian mendapat giliran 2 kali ya untuk mengambil penalti. Sama sebetulnya Minwoo dan Kang Hee juga di Korea 2 kali mengambilnya. Kita ada Ramadan Sananta dan Arhan Pratama mengambil penalti 2 kali. Bahkan Justin Hubner juga harus mengulang penaltinya. Itu juga pasti Coach Aji di bawah tekanan yang sangat besar ya untuk mengulang penalti yang tidak masuk terus harus diulang gitu, dan ternyata masuk. Lalu Ramadan Sananta tendangan penalti pertamanya terbaca betul arahnya, tetapi karena meluncur deras akhirnya masuk bersih juga, dan dia akan mengulang untuk terus-menerus saling kejar-kejaran sampai akhirnya ya Kang Hee gagal ya karena diblok oleh secara gemilang oleh Hernando, dan Arhan pertama menyelesaikannya. Jadi menurut saya itu tekanan mental yang sangat besar, dan kalau Anda sudah bisa keluar dari tekanan mental seperti itu, termasuk juga perubahan taktik oleh pelatih kita Sintayong dan para asisten coachnya, saya rasa siapapun lawan kita asal kurang lebih seperti itu dengan beberapa perbaikan, kita bisa melaju sampai final, Reza. Oke, artinya dengan kekuatan mental ini Bang Ege, apakah cukup membawa timnas Indonesia U23 akan tampil di Olimpiade? Bang Ege, peluangnya seperti apa? Ya, kekuatan mental ini penting karena semua yang tersisa kecuali Vietnam itu adalah para juara di Asia U23 ini. Kita tahu malam ini Arab Saudi akan berhadapan dengan Uzbekistan. Uzbekistan juara pada tahun 2018, Arab Saudi 2022 yang lalu dengan tuan rumahnya Uzbekistan. Kemudian Irak justru juara pada edisi pertama tahun 2013. Jadi semuanya pasti tangguh, tetapi bagaimana bermain di bawah tekanan sepanjang waktu ya, normal ditambah dengan ada tambahan waktu, tambah 2 kali 15 menit. Rasanya kemarin itu sudah seperti partai final idaman ya, yang diimpikan baik oleh Sintayong maupun Wang Sunhong sebetulnya gitu. Nah karena itu saya rasa kita punya waktu kebugaran agak lebih lama sedikit ya daripada Arab Saudi dan Uzbekistan. Ditambah lagi dengan tentu saja sudah kembali ada pelajaran classroom ya. Untuk menganalisis kemarin itu kita luar biasa. Artinya kita dengan pelajaran-pelajaran classroom yang pada waktu saya di Qatar diperlihatkan oleh Pak Sumarji ya. Itu kita terlibat betul dalam kehati-hatian supaya ketika wasit VAR memanggil misalnya kita tidak terlibat dalam hal-hal yang dialami kemarin misalnya oleh striker utama Korea Selatan gitu ya, dan pernah kita alami ya. Kalau Ivar Jenner tentu itu tidak sah lah menurut saya, tapi kalau Ramadan Sananta ya kita tidak boleh mengulang hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau secara teknis sudah lebih baik, dan kita lihat kemarin Coach Sintayong dengan para asisten coach juga tentu menyesuaikan waktu, seperti Coach Aji juga kalau lagi memimpin tim ya 10 menit kemudian harus melakukan plan B misalnya ya, ketika kita tidak mampu mencoba memaksakan keunggulan di tengah waktu yang normal 90 menit misalnya, apa yang harus dicarikan sebagai jalan keluar, bagaimana menentukan 10 orang yang siap mental untuk melakukan tendangan penalti misalnya, semua itu sudah merupakan ujian yang baik sebelum sampai ke final.
Baik, itu harapannya kita bisa ke final atau bahkan menjadi juara. Tapi kalau Coach Aji sendiri bagaimana melihatnya Coach Aji? Peluang kita untuk bisa sampai ke final atau bahkan setidaknya kita bisa tampil di Olimpiade. Bagaimana peluangnya Coach Aji? Ya, peluang timnas kita asalkan pemain-pemain untuk pertandingan semifinal nanti bisa menampilkan seperti pertandingan-pertandingan yang sudah-sudah, baik itu Australia, Jordania, terakhir juga lawan Korea. Kalau mereka bisa mempertahankan performance seperti itu, tidak tertutup kemungkinan kita akan final. Ya, kita lihat satu perkembangan yang sangat signifikan bahwa pemain-pemain sekarang tidak merasa minder melawan tim manapun, termasuk kemarin melawan Korea. Justru pemain-pemain sangat enjoy dalam pertandingan. Jadi menurut saya peluang ini masih sangat terbuka lebar asalkan pemain-pemain bisa menampilkan permainan-permainan seperti 3 pertandingan terakhir, terutama melawan Korea semalam. Apa yang disampaikan oleh Bang Ege betul bahwa pertandingan kemarin itu tidak hanya masalah taktik dan strategi, tapi pertarungan mental. Ya, selama perpanjangan waktu juga terus akhirnya terjadi adu penalti, itu luar biasa. Pertarungan mental yang sangat luar biasa. Dan itu ternyata bisa dijalankan oleh pemain-pemain kita dengan baik. Nah, untuk pertandingan semifinal nanti apakah lawan Uzbekistan atau Australia, Arab Saudi, saya yakin lawan-lawan akan berpikir tentang kekuatan Indonesia. Seperti itu, Bang Reza. Oke, baik. Saya ke Ibu Erna. Ibu Erna, apa doa khusus yang ingin Anda panjatkan begitu untuk Hernando Ari, putra Anda tercinta, dan juga timnas Indonesia yang akan tampil pastinya habis-habisan di semifinal pada hari Senin nanti, Ibu Erna? Ya, kita sholat ya Mas ya, sholat tahajud itu yang nomor 1. Terus ya kita sholat duha. Jadi supaya benar-benar kokoh putra kami, Mas. Baik, benar-benar kokoh ya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang terus mendukung timnas Indonesia U23, Ibu Erna? Pada masyarakat Indonesia semua, mohon dukungannya pada timnas kami, putra kami ya, Hernando Ari Sutaryadi, dimudahkan dan dilancarkan dan dimenangkan. Amin. Oke, terakhir Bang Ege, dengan tidak hadirnya, dengan absennya Rafael Struijk, ini Anda deg-degan tidak, Bang Ege? Bagaimana lini striker kita akan bisa berbuat banyak begitu untuk menghancurkan lawan nanti, Bang Ege? Ya, sebelumnya salam buat Bu Erna. Saya sudah sempat salaman dengan Hernando di hotelnya, luar biasa. Semangatnya sedang sangat tinggi-tingginya. Dengan doa kita bersama, Ibu. Mudah-mudahan Hernando tampilnya lebih gemilang lagi di 2 pertandingan sisa. Nah, mengenai Rafael Struijk, memang kan sebetulnya pada pertandingan kemarin dia mencapai penampilan puncak ya, dengan 1 gol yang sangat indah dari luar kotak penalti, Coach Haji ya, dan 1 lagi dia berhasil memanfaatkan koordinasi yang buruk ya antara Jaewon dengan kiper baik. Nah, pada bagian lain kita akan tahu bahwa memang akan terdapat perbedaan gaya menyerang ketika Rafael tidak turun. Mungkin pilihannya ada pada Sananta ya, yang akan diturunkan dari awal, atau nanti bagaimana pilihan-pilihan yang ada pada Coach Sintayong. Tetapi pada prinsipnya saya melihat selama ini kita memiliki baik di formula 3-4-3 ataupun kemudian bisa menjelma menjadi 3-4-2-1, 3 trisula di depan itu bisa saling bekerja sama, dan saya rasa tidak terlalu banyak bedanya kalau nanti Rafael Struijk memang tidak bisa diturunkan dari akumulasi kartu kuningnya. Saya yakin siapapun yang ditempatkan di sana ya bisa saja seperti yang sudah dilakukan pada saat terakhir kemarin, menurunkan kembali Ramadan Sananta, atau mungkin Stroyer ditaruh di situ, atau memilih meletakkan beberapa pemain-pemain yang kemarin baru mendapat menit bermain yang belum banyak, tetapi dengan latihan menghadapi beban yang begitu berat pada waktu menghadapi Korea, saya yakin ya Hafner memang tidak bisa mungkin kita lihat akan berkiprah pada semifinal ini, tetapi siapapun yang menggantinya saya rasa semua sudah siap.
karena sudah ada dalam plan E, plan B yang dimiliki oleh Coach Sintayong, asisten Coach Nova, dan seluruh asisten coach lainnya. Demikian. Baik, kita berikan doa yang terbaik untuk Timnas Indonesia U23 agar bisa menampilkan penampilan yang terbaik, penampilan yang maksimal pada laga semifinal. Siapapun lawannya, kita harapkan penampilan Timnas Indonesia akan semakin lebih baik ke depan. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, terima kasih Coach Aji Santoso, terima kasih Ibu Erna Terima kasih. Lili Lestari Amin. sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih.